Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Ricardo Stamegzari, NIM 1803030167, kelas Sosiologi D semester 6. Pada video berikut ini, saya akan mereview tugas mingguan, yaitu buku yang ke-7, dengan judul buku Penelitian Kualitatif Menggunakan Sistematik Pendekatan. Karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tenda besar yang mencakup berbagai aliran pemikiran. Artinya ada berbagai macam aliran pemikiran dari berbagai macam tokoh berkaitan dengan pengertian kualitatif. Ada kesepakatan umum bahwa penelitian kualitatif paling baik digunakan untuk menjawab mengapa dan bagaimana pertanyaan penelitian, tetapi tidak seberapa banyak atau sejauh mana pertanyaan. Menurut Hawken juga sering digunakan dalam pertanyaan penelitian tentang penelitian kualitatif. Ini biasanya membutuhkan pertanyaan dan jawaban terbuka dan tertutup. Misalnya jawaban ya atau tidak, skala ordinal atau metrik. Seorang peneliti terlatih dalam metode tertentu, metodologi, kata eksperimen laboratorium, atau ekonometrik, dapat melihat dunia melalui sejauh mana lensa, atau hanya tertarik untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan sejauh mana masalah tersebut diteliti. Demikian juga seorang sarjana yang terlatih dalam metodologi kualitatif mungkin melihat dunia dari lensa, mengapa dan bagaimana, ketika ia berusaha memahami jenis orientasi ini, atau ketika dia berusaha memecahkan suatu orientasi berkaitan dengan penelitian kualitatif. Yang penting untuk menilai sebuah karya kualitatif berdasarkan karyanya. Landasan ontologis dan epistemologis, misalnya menilai pekerjaan berdasarkan kualitatif pada epistemologi interpretatif, konstruktivis, menggunakan interpretif, konstruktivis, metodologi versus metodologi positivis, atau realis kritis. Sebelum mendemonstrasikan penerapan penelitian kualitatif sistematis ala pendekatan Gioia menggunakan platform R. Saya membahas 5 karakteristik di sini. Nanti saya akan menjelaskan satu-satu. 5 karakteristik umum kualitas penelitian kualitatif yang kami anggap perlu untuk melakukan penelitian kualitatif. Baik, saya langsung saja. Yang pertama, penelitian kualitatif adalah proses yang berulang dan muncul. Artinya penelitian itu jarang bergantung pada proses satu kali dalam menghasilkan temuan. Artinya ketika menghasilkan satu temuan itu, dia tidak bergantung pada prosesnya, tetapi dilalui secara langsung. Artinya kita tidak menunggu proses, tetapi dia langsung mengalir dari dalam pikiran seorang peneliti. Ini bergantung pada beberapa perbandingan bolak-balik antara data dan teori. Dan cukup sering di antara analisis yang dihasilkan oleh analisis data yang terlibat dalam proyek penelitian ini muncul karena peneliti kualitatif tidak menentukan penelitian sebelumnya. Misalnya pada penelitian sebelumnya, seorang peneliti tidak menggunakan penelitian kualitatif, dia menggunakan penelitian lainnya, mungkin kuantitatif. Sehingga hasil di awal atau membatasinya pengamatan dan analisis berdasarkan suatu persepsi atau prokonsepsi atau ide, model, kerangka atau teori di awal suatu penelitian. Sebaliknya, peneliti mengikuti logika, membiarkan data yang berbicara, artinya benar-benar real, data yang didapatkan benar-benar real, sehingga memungkinkan data untuk mengungkapkan pola atau proses untuk dirinya sendiri misalnya. Artinya data yang
apa yang didapat itu benar-benar melalui satu proses yang dikerjakan oleh si pengumpul data tersebut. Akibatnya sering dilakukan penelitian kualitatif, terlihat lebih berantakan daripada penelitian kuantitatif, karena prosesnya tidak linear. Kedua, tadi yang pertama, yang kedua, penelitian kualitatif terutama digunakan untuk mengeksplorasi dan menemukan sesuatu yang baru. Nah, pemahaman atau penjelasan serta menghasilkan hal baru. Mengejutkan atau menarik, misalnya penelitian kualitatif dapat menanyakan pertanyaan berikut. Bagaimana perubahan kelembagaan berasal dalam konteks sosial yang didominasi oleh kejahatan terorganisir? Nah, ini yang saya lihat ya, ada beberapa kasus yang saya baca dari internet. Banyak kasus di mana ahli metodologi positifis diminta melakukannya, meninjau makalah kualitatif. Dan mereka menggunakan pendekatan survei untuk menilai kualitas seorang juru bahasa kerja. Ini kesalahan pengulas berbahaya dan menghambat kemajuan suatu bidang penelitian. Seorang editor harus menyadari kesalahan tersebut dan menghindarinya. Tidak ada gunanya melakukan studi kualitatif jika temuannya semata mendeskripsikan apa yang telah diketahui atau dilaporkan. Artinya percuma kita melakukan studi kualitatif jika apa yang kita studi itu sebenarnya kita mengikuti hasil orang lain. Artinya kita harus melakukan penelitian deskriptif murni. Perusahaan seperti melaporkan bahwa misalnya ada dampak sosial penting bagi sosial perusahaan atau gagal menggali lebih dalam di luar yang sudah jelas. Itu seperti penelitian dangkal. Seperti mengklaim bahwa pengakuan peluang sosial mendahului perkembangan usaha sosial atau hanya digunakan untuk memverifikasi hubungan antar variabel, yaitu penelitian kualitatif yang bersifat kuantitatif. Seperti kami menemukan bahwa A menyebabkan dalam 97% kasus. Dengan demikian, penelitian kualitatif dimanfaatkan dengan baik jika itu menghasilkan konsep baru. Misalnya, konsep yang sebelumnya tidak disebutkan dalam literatur, kontraintuitif atau temuan mengejutkan, misalnya melaporkan bahwa inovasi lemah, kinerjanya lemah melalui mekanisme A, B, dan C misalnya. Atau tantangan konvensional, kebijaksanaan seperti yang dijelaskan oleh teori X misalnya. Misalnya, beri kolek sumber daya pada akhirnya dengan penjelasan tentang proses mendasar. Atau temuan menarik, misalnya mengeksplorasi yang sebelumnya belum dijelajahi, misalnya menjelajahi suatu fenomena. Atau wawancara informan atau konteks unik. Seperti temuan itu demonstran jalanan di negara demokrasi, baru di negara berkembang bukan bagian dari demokrasi. Jika mereka adalah demonstrasi dibayar yang melibatkan pekerja yang menganggur, membuat protes jalanan untuk mencari nafkah, dan jelaskan mengapa bagaimana di belakang mereka, atau apa saja kombinasi daripadanya. Artinya dari belakang mereka itu kira-kira pola permainan yang terjadi ketika demonstrasi itu bagaimana misalnya. Dalam menemukan konsep atau proses baru, hal yang biasa dilakukan peneliti kualitatif untuk membangun atau menemukan kosakata baru yang paling mewakili konsep baru yang menarik. Misalnya menciptakan terminologi baru yang merepresentasikan fenomena sosial yang terabaikan. Misalnya pengertian konsep baru yang menjelaskan peran pemimpin dalam penghasutan proses perubahan strategis atau mengkonsep ulang sebuah fenomena yang ada, menggunakan perspektif baru mengikuti wawasan yang muncul. Data kualitatif misalnya kewirausahaan sosial sebagai instrumen emansipasi untuk mantan teroris. Berikutnya yang ketiga, penelitian kualitatif biasanya mengandalkan kekayaan, berlapis, rumit, rinci, konkret, dan bernuansa. Dan data yang tebal, data mendalam melalui banyak informan, atau berbagai sumber. Penelitian kualitatif mengandung deskripsi yang kaya dan tebal. Dan penjelasan tentang fenomena sosial, misalnya mengapa dan bagaimana pandangan mantan teroris. Beberapa peneliti kualitatif telah melakukan pekerjaan kualitatif, terutama dengan menggunakan daftar periksa, ticking kotak, untuk menunjukkan ada atau tidaknya variabel, seolah-olah ini adalah studi berbasis survei.
Ini adalah sama sekali tidak sesuai untuk pekerjaan kualitatif. Sebuah karya kualitatif perlu menunjukkan kekayaan dan kedalaman. Misalnya dapat diterima untuk menggunakan daftar periksa seperti lengkap suatu daftar. Jika suatu penelitian melibatkan terlalu banyak informan atau variabel yang diminati, atau data karena terlalu kompleks terhadap sifat longitudinalnya. Misalnya, sebuah studi yang melibatkan 15 kasus yang diamati dan melibatkan 59 wawancara dengan 33 informan dalam sistem kerja lapangan menggunakan lembar Excel untuk membuat tabulasi jumlah kejadian yang terjadi sebagai data tambahan untuk analisis utama makna pekerjaan dalam kehidupan pasca penjara. Selama proses pengumpulan data, sebuah peneliti harus melakukan upaya terbaik untuk mengumpulkan sebanyak dan relevan tekstual, visual, data sebanyak mungkin tentang subjek yang diminati, seperti melakukan multiple wawancara mendalam dengan informan atau wawancara dengan sekelompok informan. Untuk data yang lebih holistik dan dapat dipertahankan. Lalu tambahan data ini ke sumber topik dikenal sebagai triangulasi data. Ini kebalikan dari cara konvensional epistemologi positifis, misalnya survei atau metodologi eksperimen laboratorium, yang cenderung mengumpulkan data ramping melalui beberapa pertanyaan dan pengukuran yang tepat dalam skala. Nah, berikutnya, keempat, penelitian kualitatif berupaya menghasilkan proses, teori, dan kemajuan yang mengartikulasikan dan menjelaskan fenomena sosial. Untuk mencapai ini, sebuah kualifikasi. Tipe peneliti akan mengikuti metodologi, misalnya Gioia atau Eins-Hart atau ragin pendekatan, untuk menganalisis data kualitatif dan mengabstraksikannya untuk menghasilkan tingkat yang lebih tinggi makna dan memetakan bagaimana satu peristiwa atau proses atau konsep mengarah ke peristiwa lain atau proses atau konsep. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menitik beratkan pada dinamika fenomena sosial, bagaimana perubahan terungkap, dan berusaha untuk mempelajari, diamati atau dicatat untuk memahami dan menjelaskan mengapa dan bagaimana mereka menghasilkan hasil. Dan yang kelima, terakhir, penelitian kualitatif bersifat kontekstual. Meskipun semua peneliti harus mempertimbangkan konteks, ada konsensus umum bahwa konteks adalah raja dalam penelitian kualitatif. Artinya, pertama mengidentifikasi konteks baru atau segar yang berkontribusi untuk kami di bawah dengan demikian, penelitian kualitatif dapat menawarkan teori seperti disebutkan sebelumnya. Jadi penelitian kualitatif harus akan menyelesaikan proses pengumpulan data agar sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Sebagai contoh, bagi penelitian menggunakan etnografi, data primer berupa foto dan atau video dan wawancara. Bagi penggunaan etnografi, data primer berupa data tekstual berbasis internet.